Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar serentak. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar secara serentak. Proses pelantikan 481 pasangan kepala daerah ini dimulai dengan pembacaan kepres terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian Prabowo mengambil sumpah jabatan. Sebelumnya diiringi alunan marching band, mereka mengikuti prosesi kirap berjalan kaki dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Setelah pelantikan, kepala daerah ini dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang pada 21-28 Februari. Tim iNews melaporkan. Seorang mak-mak terekam kamera CCTV saat mencuri televisi di sebuah ruko di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Berbekal rekaman ini, polisi menangkap pelaku berinisial SW, 45 tahun. Saat ditangkap, ia diduga hendak mencuri di kawasan Jalan Siliwangi, Pamulang. Saat digeledah, polisi menemukan kunci L yang dimodifikasi dan sebilah pisau. Pelaku biasanya beraksi pada pagi hari dengan menyasar rumah, ruko, bahkan tempat ibadah. Ia sudah belasan kali mencuri barang berharga dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan suami. Saat ini polisi masih memburu rekan pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Komplotan curanmor terekam CCTV saat beraksi di area parkir gerai minuman es krim di Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua pelaku menyasar motor milik salah satu karyawan gerai minuman es krim yang tengah diparkir. Satu pelaku mengawasi situasi yang tengah ramai, sementara pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian dengan merusak kontak kunci motor korban. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku membawa kabur motor korban dari parkiran. Aksi pencurian ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, dua karyawan dan seorang pengunjung juga menjadi korban. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 5 meter dievakuasi petugas dari perumahan Binong Permai, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Menggunakan tongkat penjepit, petugas bersama warga menaklukkan ular sanca yang sembunyi di bawah kasur dan sempat membuat panik penghuni rumah. Diduga ular berasal dari kebun di belakang rumah lalu masuk melalui dapur hingga ke dalam kamar. Setelah sempat melakukan perlawanan, ular dengan bobot 30 kg bisa ditangkap petugas. Ular lalu dibawa dan diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jakarta untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sebuah sedan mewah terbalik akibat ditabrak city car di gerbang tol Becakayu, Jakarta Sampurna, Bekasi. Warga mengeluarkan dan mengamankan sopir city car bersama teman wanitanya dari amukan massa. Diduga pengendara city car yang sudah parubaya panik lalu kabur saat terbergor berbuat asusila di dalam mobil. Bahkan sempat terjadi kejar-kejaran dan baru berhenti setelah sedan mewah menghadang di depan gerbang tol Becakayu. Namun akibat benturan keras, sedan mewah pun terguling.
Mobil City Car mengalami kerusakan parah pada bagian depan akibat menabrak beberapa kendaraan. Sementara sedan mewah yang terbalik harus diangkut menggunakan mobil derek. Tadi saya kebetulan lagi lewat dari mau arah keluar dari Taman Galaksi, ada mobil kejar-kejaran. Nah, terus itu dia putar dari lawan arah masuk ke Taman Galaksi. Saya arah keluar Taman Galaksi. Kemudian saya lihat mobil itu ngebut lawan arah, terus tahu-tahu udah gue putar balik ke arah saya ngejar lewat. Pengendara City Car bersama teman wanitanya diamankan dari amukan massa dan diserahkan ke polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Faris RM kembali ditangkap dalam dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bogor, polisi mengamankan pria pelaku penganiayaan gegara pembuatan polisi tidur. Polisi kembali mengamankan musisi Faris RM atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Bandung, Jawa Barat. Faris RM ditangkap penyidik narkoba unit 3 Polres Jakarta Selatan di pinggir jalan saat hendak menyeberang. Dalam penangkapan ini polisi mengamankan barang bukti sabu dan ganja. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari penyidik terkait penangkapan musisi lawas ini. Faris RM diperiksa intensif di lantai 4 unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Faris RM sudah berulang kali terjerat kasus narkoba. Sebelumnya, pelantun lagu Sakura ini diciduk polisi di kawasan Radio Dalam Jakarta Selatan dengan barang bukti 5 gram ganja pada Oktober 2007 lalu. Usai bebas, ia kembali ditangkap pada 2015 saat mengisap ganja di rumahnya kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Untuk ketiga kalinya, Faris Rustam Menap ditangkap di kediamannya dengan barang bukti 2 paket plastik klip diduga sabu dan alat hisap pada Agustus 2018. Dan kini Faris RM lagi-lagi terjerat kasus narkoba. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dua mucikari yang sudah 3 tahun beraksi dan mendapat keuntungan hingga 1 miliar rupiah ditangkap di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara dari Boyolali, Jawa Tengah, 2 wanita terekam CCTV saat mencuri kosmetik senilai jutaan rupiah. Polisi menangkap 2 pelaku perdagangan orang di sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Keduanya berperan sebagai perekrut dan penawar jasa ke pria hidung belang melalui media sosial. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku memperdagangkan 15 wanita dan beberapa di antaranya masih di bawah umur. Mereka menjual jasa melalui media sosial dengan tarif 2 juta rupiah untuk 1 kali transaksi. Kedua pelaku sudah menjalani bisnis prostitusi online selama 3 tahun dan sudah mendapat keuntungan 1 miliar rupiah. Melakukan rekrutmen dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di Jakarta sebagai pegawai swasta. Akan tetapi ternyata para korban ini dipekerjakan sebagai wanita penghibur atau terapis. Polisi menyita belasan telepon seluler dan buku rekening sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal tentang perdagangan orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Fidaus, iNews melaporkan. Aksi 2 wanita muda mencuri kosmetik di sebuah toko di Desa Teras, Boyolali, Jawa Tengah terekam CCTV. Salah satu pelaku mengambil 1 barang, kemudian memasukkannya dalam tas. Tanpa rasa takut, pelaku kembali mengambil sejumlah barang lainnya meski kondisi toko ramai pengunjung. Kasus pencurian terungkap saat penjaga toko menyadari ada beberapa barang yang jumlahnya berkurang. Diketahui kedua pelaku mengambil 7 produk kosmetik senilai lebih dari 1 juta rupiah. Dari 7 kosmetik yang diambil, pelaku hanya membayar 2 barang saja. Langkah hukum nih Mas, buat dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu, karena pembayarannya juga melalui e-wallet ya, pakai kris, jadi emang harus butuh
laporan polisi buat kayak buka datanya di bank gitu. Kasus pencurian kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Polisi menggerebek persembunyian 6 pelaku perampokan modus kempes ban di wilayah Boyolali. Penyergapan dilakukan setelah pengejaran dan pengintaian selama sepekan. Saat disergap, seluruh pelaku tengah tertidur di kamar hingga tak berkutik. Sebelumnya, ke-6 pelaku merampok nasabah bank dengan modus ban kempes di kawasan Banyumas. Hasilnya, komplotan yang masih satu keluarga ini membawa kabur uang sebesar 250 juta rupiah milik koperasi. Aksi perampokan terjadi usai salah satu karyawan koperasi mengambil uang dari bank. Saat dalam perjalanan, ban kendaraannya kempes hingga korban terpaksa berhenti di SPBU. Saat korban keluar kendaraannya, komplotan ini melakukan aksinya. Dan guna mengelabuhi petugas dan korban, para pelaku mengenakan pakaian seragam ASN. Selain pelaku, polisi juga menyita 6 seragam ASN, obeng, handphone, serta uang 1,3 juta rupiah sisa hasil kejahatan. Selain di Banyumas, komplotan ini juga beraksi di Pekalongan, Batang, dan Pemalang. Polisi kini masih mengejar 8 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Situasi merah dan situasi merah. Warga Kampung Klingkit, Rawabuayak, Cengkareng, Jakarta Barat dikejutkan dengan ledakan disusul kebakaran sebuah rumah kontrakan Rabu siang. Penghuni rumah mengalami luka bakar akibat insiden ini. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang memperbaiki mesin pendingin ruangan atau AC di bagian luar rumah. Ketika mengisi freon AC, tiba-tiba tabung freon AC meledak dan langsung membakar rumah. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah menerjunkan 5 unit pemadam kebakaran. Sementara korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 7 hingga membuat panik ratusan pekerja di Gedung Pasar Raya Blok M, Jakarta Selatan. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, kebakaran melalap menara Masjid Agung Darussalam akibat korsleting listrik. Dalam video amatir, api menyala di salah satu ruangan yang berada di lantai 7 Gedung Pasar Raya Blok M, Jakarta. Ratusan pekerja kantor berhamburan keluar melalui tangga darurat dan berkumpul di halaman gedung usai mendapat peringatan evakuasi kebakaran. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba langsung menuju titik api untuk upaya pemadaman. Menurut keterangan pekerja gedung di lokasi, sebelum kebakaran terjadi, listrik sempat padam dan alarm peringatan bahaya berbunyi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi baik dari pengelola gedung maupun petugas pemadam atas peristiwa ini, namun dugaan sementara titik kebakaran bersumber dari ruangan panel AC. Dari Jakarta, Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kobaran api yang melalap menara Masjid Agung Darussalam, Jalan Kiai Hashim Asy'ari, Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu siang. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan menara setinggi 30 meter. 3 unit mobil damkar Dinas Damkar Mat Bojonegoro dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak menyambar bangunan utama masjid di dekatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar serentak. Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta. Ini merupakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar secara serentak.
Proses pelantikan 481 pasangan kepala daerah ini dimulai dengan pembacaan kepres terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian Prabowo mengambil sumpah jabatan. Sebelumnya diiringi alunan marching band, mereka mengikuti prosesi kirap berjalan kaki dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Setelah pelantikan, kepala daerah ini dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang pada 21-28 Februari. Tim iNews melaporkan. Kericuhan pecah saat pengukuran lahan sengketa di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah mama bersih tegang dengan petugas hingga penghalauan proses pengukuran. Sejumlah mak-mak terlibat kericuhan dengan petugas saat pengukuran lahan sengketa di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kelurahan 15 Ulu, Jakabaring, Palembang. Mak-mak mengklaim lahan seluas 8.585 meter persegi merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati puluhan tahun. Sengketa lahan ini melibatkan 12 tergugat dan dalam gugatan ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Namun putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Sudah saya sampaikan di lapangan, ini tidak bisa dieksekusi karena putusannya tidak sesuai. Pencocokan ini kan artinya dicocokkan amar putusan dengan lapangan. Nah ini sudah jelas tidak sama, tapi pengadilan memaksakan. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk pencocokan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Meskipun ada penolakan, namun pihak pemohon tetap melakukan pelaksanaan pencocokan objek perkara di lokasi lahan yang masih bersengketa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi, iNews melaporkan.